Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Jumpa lagi dengan saya di channel New ID Software Tutorial. Di kesempatan kali ini saya akan berbagi tutorial, yaitu bagaimana cara memperbaiki sekaligus untuk cara yang benar versi saya untuk proses penggantian LCD Vivo Y93 dengan menggunakan kualitas LCD yang KW ya teman-teman. Ini adalah bentuk kerusakannya, yaitu LCD-nya bergaris yang disebabkan handphone habis jatuh dan ada keretakan di bagian bawah. Jadi untuk kondisi seperti ini LCD itu tidak bisa diperbaiki lagi teman-teman. Dan ini adalah LCD kualitas KW dengan merek OG. Kita coba untuk mereview dan sekaligus kita nanti bandingkan dari bentuk fleksibel dan juga kondisi bentuk dari LCD-nya. Jadi LCD yang ori sama LCD yang KW merek OG nanti kita akan coba untuk membandingkannya. Oke, kita matikan infonya dan kita coba untuk membongkarnya teman-teman. Untuk pembongkaran backdoor harus hati-hati karena di bagian tengah ada fleksibel sidik jari atau fingerprint-nya. Jadi agar tidak robek atau tidak putus, jadi untuk membongkarnya harus ekstra hati-hati. Oke, kita lepas untuk soket fleksibel baterai dan kita angkat baterainya, dan di bagian ini adalah bagian fleksibel LCD-nya. Oke, selanjutnya kita lindungi di bagian kamera belakang dengan menggunakan tisu agar tujuannya tidak kotor untuk di bagian lensa kameranya. Kita lanjut untuk proses pembongkaran LCD. Untuk mempermudah pembongkaran LCD, kita bisa menggunakan alat pemanas seperti blower atau alat separator dan menggunakan mika tipis dan lentur. Untuk di bagian kamera depan, karena prosesnya ini mesin masih nempel di bagian frame, jadi harus ekstra hati-hati dan kita lindungi di bagian kamera depan agar tidak kotor saat proses membersihkan sisa-sisa lem atau kotoran di bagian framenya teman-teman. Oke, setelah kita bersihkan sisa lem yang ada di bagian frame, selanjutnya kita siapkan LCD yang akan kita gunakan. Ini adalah kualitas LCD KW dengan merek OG ya teman-teman. Ini banyak sekali teman-teman yang mungkin belum pernah menemukan kondisi LCD yang KW merek OG, dan apabila sudah pernah menggunakan merek OG, saya akan kasih tips bagaimana cara memasang atau mengganti LCD merek OG kualitas KW dengan hasil yang maksimal dan tidak bakalan nombok dan hasilnya bisa presisi dan hasilnya rapi teman-teman. Oke, disitulah tadi ada bentuk perbedaan di bagian fleksibel LCD yang original dan LCD yang KW merek OG ya teman-teman. Ada perbedaan di bagian komponen dan bentuk di bagian fleksibelnya. Oke, sekarang kita tes dulu untuk kualitas LCD ini. Jadi alangkah baiknya kalau saran saya, sebelum kita lem atau sebelum kita terlanjur untuk memasang LCD-nya dan terlanjur sudah kita lepas untuk segelnya, jadi tidak bakalan bisa digaransi lagi teman-teman. Sebelum kita proses pemasangan, kita tes dulu untuk kualitas LCD dan kualitas touchscreen-nya. Oke, untuk touchscreen kita tes, alhamdulillah sudah normal dan LCD-nya tidak ada yang cacat, dan kita siapkan solasi bening yang tipis, yang tujuannya ini adalah versi saya agar pemasangannya itu bisa berhasil dan jarang nombok. Tidak bakalan nombok apabila kita belajar memperbaiki atau proses pemasangan dengan ekstra hati-hati dan teliti. Seperti ini yang sering saya lakukan, yaitu tujuannya melindungi di bagian fleksibel LCD-nya dengan cara kita lapisi menggunakan solasi di bagian fleksibel depan dan juga belakangnya dengan ekstra hati-hati untuk proses pemasangannya, dan kita kasih jarak renggang antara fleksibel dan juga kaca touchscreen-nya. Jadi
Jika tidak ada jarak kerenggangan, yang mungkin jarak kerenggangan antara fleksibel sama kaca touchscreen itu selisihnya sedikit alias mepet, nanti bisa menyebabkan LCD terjepit oleh frame saat proses pemasangan teman-teman. Jadi alangkah baiknya dipresisikan dulu dan dilapisi untuk di bagian fleksibelnya untuk memperkuat fleksibelnya. Di bagian ini kita lepas untuk speaker atau penutup speaker atas di bagian LCD dari bawahnya. Apabila masih menempel di bagian LCD, kita lepas dengan hati-hati dan kita pasang ke posisi semula. Di bagian ini kita lepas untuk di bagian pelindung kamera depan yang sudah kita kasih pelindung tisu agar tujuannya tidak kemasukan debu dan tidak kotor. Dan lanjut kita proses untuk pengeliman LCD. Kita gunakan lem secukupnya saja, dan di bagian belakang LCD atau di bagian frame perhatikan dulu apabila ada kotoran, debu atau kerikil yang nempel atau sisa lem yang menempel di bagian frame. Usahakan dibersihkan dulu teman-teman, tujuannya agar proses pemasangan itu benar-benar berhasil dengan maksimal dan tidak ada wet spot atau hal-hal cacat di bagian dalam LCD-nya. Oke, lanjut kita proses untuk perakitan, dan di bagian ini kita rakit semua untuk pemasangan di bagian fleksibel fingerprint dan pemasangan backdoor-nya. Oke, sudah selesai. Sambil menunggu lemnya kering, kita bisa sambil menyalakan infonya yang tujuannya untuk memastikan LCD ini masih bisa menyala teman-teman. Dan sedangkan untuk perekatnya saya menggunakan perekat gelang karet secukupnya saja untuk mempresisikan LCD terpasang lebih rapat dan bisa terpasang dengan presisi. Oke, kita lepas untuk stiker merek OG-nya dan kita cek untuk kualitas pemasangan serta kualitas LCD setelah kita berhasil proses pemasangan selesai. Dan ini adalah kualitas LCD KW dengan merek OG untuk Vivo Y93. Jadi apabila masih ada sisa-sisa kotoran seperti sisa lem yang terdapat di bagian samping LCD, kita bisa membersihkannya dulu teman-teman. Dan ini adalah hasilnya, kita tinggal tes ulang sebelum diambil pelanggannya. Oke, di bagian ini saya coba untuk membersihkan di bagian layarnya ya teman-teman. Ini adalah hasil akhirnya, terpasang presisi, rapi dan tidak ada kerenggangan. Dan untuk sisa-sisa lemnya usahakan dibersihkan sebersih mungkin agar hasilnya bisa rapi teman-teman. Oke, alhamdulillah pemasangannya presisi dan rapi dan juga bersih. Dan sekarang kita tinggal tes ulang setelah proses pengeliman atau proses pemasangan LCD selesai. Oke, untuk di bagian perlindungan mata atau sensor warna biru kita matikan dulu agar LCD-nya terlihat jernih dan putih bersih teman-teman. Tidak ada flek wet spot ataupun kotoran di bagian dalam LCD dan juga pemasangannya alhamdulillah presisi dan rapi. Sekarang kita tes untuk kejernihan kameranya ya teman-teman. Ini adalah hasil kamera belakang. Kita tes apakah blur ataupun terdapat debu atau kotoran. Alhamdulillah hasil kameranya masih bersih dan jernih. Untuk kita zoom hasilnya juga masih sangat tajam teman-teman. Jadi apabila kita mengerjakan dengan ekstra hati-hati dan teliti dan lindungi dulu di bagian kamera depan maupun di bagian kamera belakang, tujuannya agar tidak kemasukan debu dan tidak kepegang jari kita yang bisa bikin lensa kameranya kotor yang menyebabkan hasil kameranya itu buram, kusam ataupun blur ya teman-teman. Alhamdulillah untuk pengerjaan kamera depan dan kamera belakang hasilnya masih bersih dan jernih. Sekarang kita tes fungsi touchscreen ke semua area layarnya. Untuk touchscreen sangat nyaman digunakan, tidak tersendat-sendat dan sangat enak digunakan teman-teman. Jadi inilah kualitas LCD KW dengan merek OG. Apabila kita mengerjakan dengan ekstra hati-hati, insya Allah pengerjaannya akan sukses dan tidak bakal tombok teman-teman. Oke, semoga bermanfaat dan jumpa lagi di tutorial berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.